lagi di channel Mas Alip. Oke, lanjutan kali ini di lanjutan cerita Mas Alip ya. Seperti biasa hanya di sini di cerita Mas Alip. Oke. Ini mungkin masih konten tentang diri saya, mungkin ceritanya besok ke apa ya, ke cerita teman-teman lah. Ya, mungkin ajak collab Bara lagi atau siapa lah. Untuk ceritakan sedikit ceritanya lah gitulah, nanti saya tanya-tanya karena ini saya ditanya-tanya terus ya. Masa SMP, sekolah menengah pertama, saya dulu di SMP Negeri 1 Kartasura ya. Mungkin orang Kartasura tahu lah, familiar lah itu sekolahnya. Letaknya strategis, itu ada di jalan apa, lupa aku namanya jalan, pokoknya jalannya itu ke utara, itu tembusnya ke bandara nanti ya. Itu Colomadu sekarang lah, patokane ngono ae. Mesti seperti itu ya. Ketika kita udah lulus SMP itu makin bagus ya. Biasalah setiap kita tinggalkan pasti kan sekolah jadi bagus. Ya tahu itu mitos atau apa, tapi kenyataannya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua, guru favorit. Guru favorit itu Pak guru PKN terutama ya, Bu Cayati, tapi suruh manggil Bu Cay itu aneh, tapi itu udah dari zaman ke zaman katanya Bu Cay itu. Karena apa ya, dulu itu pengen banget jadi guru PKN itu. Dulu itu suruh ngapalin undang-undang dari pasal 27 sampai pasal 34. Itu baru hafal sampai pasal 28C ayat 3 itu udah, sekarang udah hafalannya hilang itu. Padahal itu bagus banget katanya buat kedepannya kalau mau jadi DPR, tapi ya nggak mau jadi DPR karena saya nggak mau korupsi ya, mungkin seperti itu ya. Guru favorit lagi masih ada ya, jelas guru agama Pak Fauzi Asrori ya, rumahnya deket ini, Gumpang, saya tangga ya. Saat motivasi, alhamdulillah suratnya Al-Isra masih saya hafal Pak Fauzi, terima kasih. Semoga ilmu jariyahnya bisa saya tularkan Pak Fauzi. Yaitu dulu disuruh ngapalin Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 82. Alhamdulillahnya sampai di rumah, padahal itu nggak ngapalin, nggak tahu kenapa bisa hafal. Masya Allah. Itulah, makasih Pak Fauzi ya. Dan kemarin terakhir itu ketemu di Mitra Swalayan ya, saya sapa, saya hormat, bagaimana kabarnya, ini. Ternyata tinggal berapa tahun lagi di SMP Negeri 1 Kartasura, kemudian pensiun ya. Terima kasih. 3. Ekstrakurikuler favorit ya. Dulu saya memilih badminton. Dulu badminton karena masih sering banget namplek kok ya, bermain badminton atau bulu tangkis di gedung PKP itu. Wah, gedung PKP itu familiar bagi anak-anak SMP Negeri 1 Kartasura, karena di situ bukan buat hanya badminton atau sekedar gedung pertemuan. Setiap ada acara kelas, bukan kelas meeting ya, apa ya, acara-acara pensi gitu, kalau nggak di halaman sekolah tapi biasanya ada di situ rapat-rapat besar di aula PKP ya, sebutannya PKP lah, orang-orang Purbayan bilangnya. Oke, pertanyaan keempat, uang jajan. Lagi-lagi kok enek ae sing tekan duit jajan ya. Duit jajan masih Pak sama 2.000 tiap hari. Nah itu mungkin 5.000 itu untuk hari tertentu aja, hari Senin, kalau nggak Senin ya Jumat, karena itu buat kas, sama kalau Jumat itu biasanya ada infak. Nah itu jajannya tetap 2.000 ya. Lapar ya lapar, ditahan. Kadang ya ada teman baik ngasih itu ya, alhamdulillah. Itulah ya, tahulah
kalian nggak usah saya sebutin kenapa, oh kok jajannya uangnya 2000 itu kenapa, nggak usah, kan udah dicerita-cerita semuanya udah saya jelaskan ya toh. Yang kelima, sekolah naik apa? SMP itu masih naik sepeda, masih naik sepeda unit tadi itu, wah sepeda kenangan lah, nggak mungkin dilupain. Naik ontel kelas 7 itu bareng sama Dito, kelas 8 itu udah agak jarang sama Dito, udah sama Chandra, itu mampir rumahnya Chandra di Singapuran itu karena sering lewat situ, mampiri dulu inilah. Tapi kadang kalau nggak naik motor ya biasanya naik motor diboncengin Chandra, kalau nggak Chandra dulu tuh suruh bonceng bapaknya Dito bareng sama Dito daripada telat gitu katanya. Terus yang keenam, hal baik yang nggak bisa dilupain. Baiknya ya teman-teman semua support, ya itulah baiknya. Di situ sudah gak ada zaman SD kan, masih ada rati bolo inilah. Hal buruknya tidak ada, nyaris tidak mengalami hal buruk, tidak pernah mengalami masalah-masalah yang berkecamuk di bimbingan konselingnya, nggak ada ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke. Lah, gimana rasanya jadi penari? Nah ini nggak mungkin, mungkin sampai angkatan saya ya, nggak tahu bahwa saya itu masih ada ekstrakurikuler nari, itu wajib pokoknya. Sama Bu Leli itu di PKP seblak sampur ya, masih ingat banget seblak sampur. Tapi jogetnya itu joget apa ya, narinya itu loh lupa saya gerakannya, pokoknya ada gini-gini. Sampurnya masih ada itu di situ, saya simpen. Dan ujian sekolah pun ada itu, ada apa, ujian tari itu, ya ampun ya. Gedung PKP, lagi-lagi di gedung PKP ya, kelenengan itu favorit sih. Pokoknya kalau udah jam-jam seni tari, wah ya, semangat hari, padahal narinya ya nggak serius, cuma buat hiburan aja lah. Terus seperti itu. Oke, lanjut. Pesan dan kesan. Pesannya, semoga SMP 1 jadi SMP favorit, walaupun sekarang itu sistemnya zonasi, tapi lebih menguntungkan bagi yang orang sekitar dekat SMP lah ya. Ini masih pandemi juga, sekolah belum boleh tatap muka ya, kasihan adik-adik yang sekarang itu. Kesan selama di SMP itu ya banyak suka duka. Nah, yang mungkin nggak bisa dilupain banyak banget, tapi ya banyak senangnya di situ itu ya, mengenal hal baru. Ternyata masih banyak juga yang care, walaupun sedikit ya, tapi kalau di persenan 50-50 lah, 50-50 yang care itu ya, nggak seklop tingkat selanjutnya karena beda ya. Mungkin itu cerita sekolah menengah pertama saya, SMP Negeri 1 Kartasura. Untuk kalian rekan-rekan SMP 1 Kartasura, ditonton. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Intinya saya bangga menjadi bagian dari kalian angkatan tahun 2016. Terima kasih sudah menerima saya sebagai teman. Oke, itu saja, cukup sekian. Lanjut di cerita selanjutnya.